Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang sangat-sangat banyak sekali yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan nikmat yang paling agung adalah nikmatul Islam wal iman, yang senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman dan Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sebagai muqaddimah, sebagai peringatan bagi diri kita sendiri dan para pemirsa serta para pendengar, bahwasanya di hari-hari ini kita dianjurkan sekali untuk memperbanyak amal soleh, karena kita berada di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kita sekarang memasuki hari yang kelima. Di hari-hari ini, di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita, baik itu dengan puasa, membaca Al-Quran, tahmid, tahlil, takbir, tahlil. Ini adalah merupakan amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal-amal yang lainnya, sedekah dan yang lainnya. Ya. Khususnya yaitu di hari Arafah, jangan dilalaikan, jangan terlewatkan. Tanggal 9 Dzulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli, ya. Maka hari Senin insyaAllah jangan dilewatkan puasa yang 1 hari ini, yang mana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah tersebut. Kata Nabi SAW, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa 1 hari itu, yaitu pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ya, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
Perhatikan, amal yang sedikit tetapi pahalanya yang sangat besar. Bagi seorang muslim yang cerdas, bagi seorang mukmin yang pandai, ya, maka hendaknya jangan terlewatkan kesempatan-kesempatan emas macam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak amal soleh, termasuk juga bagi orang yang mampu, yaitu untuk berkorban. Karena hal ini adalah merupakan salah satu sunnah Nabi SAW, ya, dan merupakan suatu ibadah yang sangat agung sekali, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan pernah menyatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelebihan rezeki, mempunyai kelapangan rezeki, ya, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekat dengan tempat solat kami, jangan mendekat dengan masjid kami. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, bahwasanya ibadah yang satu ini itu berkorban bagi orang yang mampu, suatu kewajiban, ya. Nah, Nabi SAW menyatakan semacam itu, fala yaqrabanna musallana, yang mempunyai kelebihan rezeki kemudian dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat dengan musalla kami, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, ya. Oleh karena itu sebagian ulama, ya, berpendapat bahwasanya wajibnya untuk berkorban bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan dan melaksanakan syiar-syiar Islam, ya, yang ini adalah merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan hal itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, yaitu bab disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, babul hadyi, bab tentang hadyu, ya. Hadyu disebutkan oleh muallif, yaitu apa itu hadyu? Al-hadyu ma uhdiya ilal baitil harami minal ibili wal baqari wal ghanami bighairiha. Kata-kata hadyu ini yaitu onta, sapi, ya, kambing dan yang lainnya yang dipersembahkan atau yang disembelih, ya, yang dipersembahkan untuk Baitullahil Haram. Yang dimaksud untuk dipersembahkan untuk Baitul Haram artinya yaitu untuk memberikan kelapangan, memberikan suatu perbuatan ihsan dan perbuatan baik kepada orang-orang yang tinggal di sekeliling Masjidil Haram dari kaum fuqara wal masakin, ya. Nah, hadyu ini di mana disebutkan, ya, oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu, bahwasannya hadyu itu ada 3 macam. Yang pertama, wajib karena melaksanakan dari manasik, ya, seperti bagi orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran. Bagi 2 orang ini wajib bagi dia untuk yaitu menyembelih binatang korban atau hadyu, ya, karena dia melaksanakan haji tamattu dan haji tamattu dan haji qiran. Ini yang pertama. Yang kedua,
suatu kewajiban untuk menyembelih hewan korban atau hadyu apabila dia menyelisihi ya, atau kurang dalam manasiknya. Misalkan dia ya, tidak melaksanakan salah satu kewajiban haji. Misalkan dia tidak ihram dari miqat, maka wajib bagi dia untuk kembali kepada miqat agar ihram dari miqat tersebut. Kalau tidak, maka dia wajib untuk menyembelih hewan korban atau hadyu. Ya. Kemudian yang ketiga, tatawwu'. Beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Ya. Singkat secara singkat gitu, yaitu tatawwu', artinya yaitu hadyu atau hewan korban yang sifatnya sunnah. Ya, sifatnya sunnah. Seperti apa? Seperti misalkan ya, seorang yang kedatangan tamu ya, kemudian dia memberikan suatu penghormatan kepada tamu tersebut dengan menyembelih hewan sembelihan, mungkin kambing atau yang semisalnya ya, maka ini adalah termasuk babil ihsan dan ikram kepada tamu tersebut. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Bukan berarti memuliakan tamu tidak harus menyembelih seekor kambing, tidak semacam itu. Tentunya adalah yakni sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu sebagai muqaddimah dalam babul haji ini. Kemudian kita akan bacakan beberapa hadis pada kesempatan yang baik ini. Adapun hadis yang pertama dalam bab ini disebutkan oleh mu'allif rahimanallahu wa iyyahu. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu ats-tsalatsuna ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-230. Hadis yang ke-230 ini akan menjelaskan kepada kita yaitu hukum mengirim hadyu. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, fataltu qala'idal hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biyadi thumma ash'araha wa qalladaha aw qalladtuha thumma ba'atha biha ila al-bayti wa aqama bil madinati fama haruma alaihi syai'un kana lahu halalan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentang biografi singkat beliau sudah berlalu pada hadis yang ketiga. Radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala meridai beliau. Qalat, beliau berkata, fataltu qala'ida hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya aku telah mengikat hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengalungkan hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke leher binatang korbannya dengan tanganku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Aku telah mengikatkan dan mengalungkan kepada hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku. Thumma ash'araha wa qalladaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda kepada binatang-binatang hadyu tersebut
yaitu biasanya Nabi SAW mengorban atau berkorban ya, dengan onta, sapi, atau bahkan kambing. Semuanya itu pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW. Dan yang sering dan yang paling afdal adalah onta. Ya, karena mahalnya, ya, harganya, dan juga banyaknya dagingnya. Ya. Nah, itu Nabi SAW memberikan tanda, ya, memberikan tanda dengan mencukur, misalkan mencukur bagian rambut dari binatang korban tersebut sebagai tanda bahwa itu adalah untuk korban. Wa qalladaha, dan beliau memberikan tanda atau mengalungi suatu tanda, mengalungi sesuatu pada leher binatang korban tersebut. Dengan tanda-tanda yang tidak lazim, dalam artian sebagai tanda saja bahwasanya hewan tersebut adalah untuk korban, sehingga hewan korban tersebut tidak diganggu dan dimuliakan. Au qallattuha, ini kata-kata au ini atau ini adalah merupakan syak dari rawi. Au qallattuha, atau aku yang memberikan kalung pada leher binatang korban tersebut, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Thumma ba'atha biha ilal bait. Kemudian Nabi SAW mengirim hewan-hewan korban tersebut, ya, hadyu tersebut, yang mana saat itu yaitu bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, ketika sebagian manusia melaksanakan ibadah haji pada tahun yang ke-9 Hijriyah. Nabi SAW mengirimkan juga, ya, mengirimkan, ya, binatang korban tersebut ilal bait, yaitu ke Baitullah, maksudnya ke Ka'bah, ke Makkah. Nabi SAW mengirim, ya. Wa aqama bil Madinati, sedangkan Nabi SAW tetap berada di Madinah. Ya. Beliau Nabi SAW berada di Madinah, tapi beliau mengirim hewan korban. Ya, ini adalah menunjukkan betapa dermawannya Rasulullah SAW. Ya. Beliau mengirim hewan korban. Fama haruma alaihi syai'un kana lahu halalan. Apa yang dimaksud dengan ungkapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini? Bahwasanya Nabi SAW tetap, ya, menghalalkan apa yang awalnya, ya, halal. Artinya walaupun beliau mengirim, ya, binatang korban atau hadyu, ya, tetapi beliau, ya, tidak seperti hukum orang yang ihram. Ya, tidak seperti hukum orang yang ihram. Artinya beliau tetap menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lain dengan orang yang ihram. Orang yang ihram berarti dia sudah memasuki dan niat untuk melakukan ibadah haji, sehingga ada hal-hal yang harus dijauhi, mahdhuratul ihram, hal-hal yang harus dijauhi oleh dia karena dia sedang ihram. Ya. Tentang pembahasan mahdhuratul ihram, hal-hal yang harus dilarang bagi orang yang melakukan ibadah haji, itu adalah pembahasan tersendiri. Misalkan apa? Mahdhuratul ihram, tidak boleh menggunakan baju yang berjahit, misalkan menggunakan tutup kepala bagi lelaki, ini adalah mahdhuratul ihram. Nah, Nabi SAW, ya, tetap melaksanakan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti orang yang ihram. Ya. Oleh karena itu kata Aisyah, "Fama haruma alaihi syai'un kana lahu halalan." Artinya Nabi SAW menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti halnya orang yang biasa saja tidak melakukan ibadah haji, lain dengan orang yang sudah niat
untuk melakukan ibadah haji. Ada hal-hal yang harus dijauhi. Ya, tidak boleh menggunakan baju yang berjahit, ya misalkan. Tidak boleh menggunakan tutup kepala bagi lelaki, ya. Tidak boleh memotong kuku dan seterusnya. Itu mahdhuratul ihram. Nah, Nabi SAW biasa saja. Ya, karena beliau tidak dalam keadaan kondisi ihram. Beliau berada di Madinah. Wa aqamal madinata atau wa aqama bil madinati. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis ini. Nabi SAW berada di Madinah. Artinya Nabi SAW tidak dalam keadaan ihram. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan fawaid intisari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu. Yang pertama, istihbabu ba'thil hadyi ilal baitil haram minal biladil ba'idati walau lam yashabhu al muhdi. لأن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم وتعظيم للبيت وتقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته. Yang pertama, bahwasanya hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengirim hadyu ke Baitullahil Haram walaupun dari negeri yang jauh, walaupun juga tidak dibarengi bagi orang yang memberikan hadyu tersebut atau orang yang mempersembahkan hadyu tersebut. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengirim hadyu, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam masih berada di Madinah. Kenapa demikian? Li'annal ihda' ilal bait sadaqatun ala masakinil haram. Karena memberikan dan mempersembahkan ke Baitullahil Haram itu adalah merupakan sedekah untuk orang-orang miskin yang berada di sekeliling haram. Dan juga wa ta'dhimunil bait, dan itu adalah merupakan suatu rasa penghormatan, mengagungkan Baitullahil Haram. Dan yang ketiga, wa taqarrubun ilallahi ta'ala bi iraqatid dima'i fi ta'atihi, yaitu sebagai bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembelih dan menumpahkan darah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumpahkan darah dalam artian yaitu menyembelih binatang ternak, menyembelih hadyu, binatang korban tersebut. Yang kedua, istihbabu isy'aril hadyi wa taklidihi bil qirbi wan ni'ali wal i'ahi syajari mimma huwa khilafu 'adatin nasi liya'rifuhu wa yahtarimuhu, yaitu anjuran untuk memberikan tanda kepada hadyu tersebut, pada hewan korban tersebut, dan memberikan kalung pada leher binatang korban tersebut atau hewan korban tersebut atau hadyu. Dengan apa? Yaitu bisa dengan dijadikan sandal atau kulit pepohonan, yang mana itu adalah tidak biasanya dilakukan orang. Tidak biasanya dilakukan orang. Agar apa? Agar diketahui bahwasanya ini adalah hewan untuk korban. Agar tidak diganggu dan dihormati hewan korban tersebut. Sebagai tanda saja. Dan ini adalah yang sering kita lihat setiap tahunnya, ada orang mengalungkan, mungkin dari potongan sandal atau apa, gitu, sebagai tanda bahwasanya ini adalah hewan korban. Yang ketiga, annal muhdiya la yakunu muhriman bi ba'thil hadyi li'anna al-ihrama huwa niyatun nusuk.
bahwasanya orang yang mempersembahkan hewan korban tersebut atau hadyu tersebut tidak selalu menjadi orang yang melakukan ihram, ya, tidak menjadi orang tersebut menjadi orang yang melakukan ibadah, ya, melakukan ibadah haji, ya, walaupun dia mengirim hadyu. Kenapa demikian? Li'annal ihrama huwa niyatun nusuk. Karena ihram itu sendiri, ya, yang dimaksud ihram itu adalah niat untuk memasuki ibadah haji, ya. Ibadah haji. Jadi artinya bahwasannya walaupun orang itu memberikan dan mempersembahkan hewan korban, tidak serta-merta orang itu menjadi dihukumi seperti orang yang melakukan ibadah haji. Ya. Seperti kita saja yang tidak berangkat di tahun ini, ya, melakukan ibadah haji, seseorang yang berkorban tidak serta-merta disebut orang yang melakukan. Memang kita tidak melakukan ibadah haji pada tahun ini, misalkan. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, annal muhdiya la yahrumu alaihi aidan ma yahrumu alal muhrimi min mahduratil ihram. Dengan demikian, maka orang yang mempersembahkan binatang korban atau hadyu tersebut, ya, tidak halal pula, ya, tidak haram pula, ya, tidak haram apa yang diharamkan bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji dari mahduratul ihram, ya. Karena memang ini tidak haji, ya. Sedangkan lain dengan orang yang melakukan ibadah haji. Kalau ini harus dia menjauhi dari hal-hal yang diharamkan karena dia dalam keadaan ihram, ya. Harus meninggalkan atau menjauhi dari hal-hal yang disebut dengan mahduratul ihram, larangan-larangan ihram. Sementara ini, ya, tidak seperti orang yang kedua tadi, ya, tidak seperti orang yang melakukan ibadah haji, walaupun dia, ya, berkorban, ya, tapi hukumnya lain. Disebutkan di sini, qala Ibnu Mundhir, qala al-jumhuru la yasiru bi taqlidil hadi muhriman wa la yajibu alaihi syai'un. Ibnu Mundhir mengatakan bahwasanya jumhur mengatakan, ya, bahwasannya seseorang yang mengalungkan hewan korbannya hadyu itu tidak serta-merta menjadi orang yang melakukan ibadah haji. Wala yajibu alaihi syai', dan tidak ada kewajiban sesuatu bagi dia. Orang dia tidak melakukan ibadah haji, ya. Walaupun dia berkorban. Kemudian disebutkan wa qala ba'dul ulama'i wa ila dzalika dhahaba fuqahaul amsari. Ibnu Mundhir mengatakan bahwasanya sebagian ulama berkata, dan kepada pendapat inilah, ya, fuqaha berbagai wilayah, ya, seperti fuqaha atau para pakar-pakar dari Mesir, dari Irak, ya, dari Hijaz, ini adalah berpendapat demikian, yang disebut dengan fuqahaul amsar. Yang kelima, jawazut tawkili fi suqihi atau fi sawqiha ila al-harami wa dhabhiha wa tafriqiha.
Yang kelima, diperbolehkannya untuk mewakilkan, ya, untuk menggiring binatang korban tersebut ke Baitullahil Haram. Juga boleh mewakilkan penyembelihannya, ya, serta diperbolehkan juga mewakilkan untuk membagikan daging-dagingnya. Tidak harus orang yang berkorban, tapi boleh diwakilkan pada orang yang lain. Ini adalah merupakan bentuk kemudahan, ya, taisir dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh diwakilkan, ya. Boleh diwakilkan kepada orang yang lainnya, baik itu dalam menggiringnya ke Baitullah atau menyembelihnya maupun membagikan dagingnya. Boleh diwakilkan pada orang yang lain. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, inna syar'a yakunu haitsul maslahatul mahdatu awil mahdatur rajihatu. Bahwasanya syariat ini diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang murni atau kemaslahatan yang kuat. Fa inna isy'aral ibil wal baqar al muhda fihi ta'dzibun laha. Sesungguhnya memberikan tanda kepada onta atau sapi yang dipersembahkan tersebut, ya, fihi ta'dzibun laha, ada nilai ta'dzib, yakni menganiaya, ya, binatang tersebut, ya, karena memang diberikan tanda dengan memberikan di punuknya onta atau di punuknya sapi tersebut, berikan tanda, ya, dengan memberikan seperti goseran sehingga keluar darahnya, ya, sebagai tanda bahwasanya itu adalah hewan korban. Walakin maslahatu isy'ariha li ta'dhimiha, ya, wa idharu ta'atillahi fi ihda'iha rajihun ala hadhihi al-mafsadati al-yasirah. Akan tetapi, ya, kemaslahatan untuk memberikan tanda kepada binatang korban tersebut atau hewan korban tersebut dita'dhimiha, untuk mengagungkan, ya, untuk mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, wa idharu ta'atillahi fi ihda'iha, dan juga untuk menampakkan ketaatan kepada Allah SWT dengan memberikan atau mempersembahkan hewan korban tersebut. Hal itu rajihun ala hadil mafsadatil yasira. Semacam itu, ya, itu adalah merupakan, yaitu sesuatu tindakan yang rajih, yang kuat, ya, yang kuat daripada mafsadah al-yasirah. Mafsadah yasirah yakni suatu perbuatan yang kurang baik, yang sifatnya kecil, ya. Jadi kalau dibandingkan dengan memberikan goseran tadi sehingga keluar darah pada punuk onta maupun punuknya sapi tersebut, ya, ini memang suatu ada nilai ta'dzib, ya, atau menyiksa. Tetapi bentuk semacam memberikan goseran tadi sehingga keluar darah itu sifatnya kecil dibandingkan dengan maslahat yang lebih besar. Apa maslahat yang lebih besar itu? Ini adalah merupakan suatu tanda bahwasanya hewan itu adalah hewan korban, sehingga tidak boleh diganggu dan dihormati. Ya, dan juga ini adalah merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ditimbang-timbang, bahwasannya antara yang pertama dengan yang kedua adalah yang kedua inilah yang lebih kuat, ya, dibanding dengan yang pertama dari segi maslahatnya. Dari segi maslahatnya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, annal afdala ba'thuha muqalladatan min amkinatiha la taqliduha anil ihrami litakuna muhtaramatan
ala man tamurru bihi fi tariqiha waliyahsul at-tanafusu fi anwa'i hadhil qurabil muta'addi naf'uha atau naf'aha. Yang ketujuh, bahwasannya al-afdal ba'thuha muqalladatan. Lebih baiknya, lebih utamanya mengirim binatang atau hewan korban tersebut, yaitu memberikan tanda dengan memberikan kalung pada leher hewan korban tersebut dari tempatnya, ya, dari tempatnya, walaupun mungkin tempatnya jauh, ya, dari Baitullah, tak mengapa, ya. Seperti Nabi SAW dari Madinah memberikan kalung, memberikan tanda pada leher hewan korban tersebut dari Madinah, ya. Padahal jaraknya antara Madinah dengan Makkah jauh sekali, kurang lebih 400 km. Ya. Nabi SAW memberikan tanda, ya, dengan mengalungkan, ya, sesuatu pada hewan korban tersebut. Dan juga, ya, disebutkan di sini la taqliduha minal ihram. Tidak memberikan tanda ketika dia berada di tanah haram, tidak. Tapi dari tempatnya, walaupun tempatnya atau rumahnya, tempat tinggalnya jauh. Kenapa demikian? Litakuna muhtaramatan ala man tamurru bihi fi tariqiha. Sehingga dengan demikian, maka binatang atau hewan korban tadi itu, ya, tidak diganggu dan dihormati bagi orang yang melalui jalannya, ya. Waliyahsulat tanafus fi anwa'i hadhil qurab al-muta'addi naf'uha. Dan juga sebagai agar mendapatkan kompetisi, ya, dengan orang itu berkorban, rasanya saya juga kepingin berkorban juga dah. Ya, ini adalah merupakan ada kompetisi, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bermanfaat untuk pelaku itu dan yang lainnya, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ini hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu al-hadi wa thalathuna ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-231. Hadis yang ke-231 ini akan menjelaskan kepada kita, yaitu hukum memberikan hadiah berupa ghanam, berupa kambing, ya, seekor kambing. Perhatikan hadis berikut ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ahda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan ghanaman rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Ya, haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan ghanaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim hadiah hewan korban ke Mekah, ya. Marratan, suatu saat, ghanaman, yaitu seekor kambing. Ghanam di sini, ya, nama jenis, bisa mencakup kambing itu kambing kacang atau domba, ya, mencakup dua hal tersebut, bisa kambing kacang atau domba, kata-kata ghanam. Ya, ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan ghanaman. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat memberikan, yaitu mempersembahkan, ya, ke Mekah, yaitu seekor kambing. Ini juga menunjukkan, yakni betapa dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW juga pernah memberikan
atau mempersembahkan seekor kambing. Tapi yang banyak dan sering kali adalah Nabi SAW mempersembahkan apa? Yaitu onta, ya, yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling diutamakan, yaitu onta. Dari segi harganya juga, dari segi banyaknya dagingnya, ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada dua faedah yang disebutkan di sini oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu. Yang pertama, jawazu ihda'il ghanami ilal baitis syarif, yaitu diperbolehkannya untuk mempersembahkan seekor kambing ke Baitullahil Haram, yang ke Baitullahil Haram. Ya. Yang kedua, annal aktsara min hadyihi sallallahu alaihi wasallam afdalul hadaya wal amwal indal Arab wahyal ibil. Bahwasannya yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW, ya, termasuk dari hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadiah yang paling utama, ya, harta benda yang paling utama di kalangan orang Arab adalah al-ibil, yaitu onta. Ya, dari segi harganya yang lebih mahal dan manfaatnya lebih besar. Ya, dagingnya lebih banyak. Ya. Dan ini yang sering sekali dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan ibadah haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berkorban dengan 100 onta. Ya, 100 onta. Yang mana 63 ekor onta disembelih oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut. Disembelih sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sisanya, yang 37 ekor onta tersebut disembelih oleh mantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ketiga yang merupakan hadis yang terakhir pada kesempatan yang baik ini, yaitu al-haditsu ats-tsani wa tsalatsuna ba'dal mi'ataini. Hadis yang ke-232. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita yaitu hukum mengendarai hadyu. Ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanatan. Qala irkabha. Qala innaha badanatun. Qala irkabha. Fara'aituhu rakibahu atau rakibaha yusayirun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa lafdhu lahu. Wa fi lafdin, dalam riwayat lain, lafaz yang lain, qala fi tsaniyati aw tsalitsati irkabha waihaka aw wailaka aw waihaka. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan lafaz yang pertama adalah lafaz Imam Al-Bukhari, dan lafaz yang kedua yaitu lafaznya Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau disepakati oleh dua imam tersebut. Ya, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentang biografi singkat beliau sudah berlalu pada hadis yang kedua. Kata beliau, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang mana orang tersebut yasuku badanatan. Orang tersebut yaitu menggiring, ya, hewan korban. Ya, badanah bisa dikatakan bisa onta atau sapi, ya, kata-kata badanah, ya, karena memang besarnya badannya, ya, sehingga disebut badanah, sehingga
Orang yang gemuk disebut badin, rajulun badin. Ya, orang yang gemuk, orang yang besar. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah yaitu onta yang dipersembahkan untuk Baitullah. Ya. Nabi SAW melihat seorang yang menggiring seekor onta. Kata Nabi SAW kepada orang tersebut, qala irkabha. Kata Nabi SAW, irkabha. Silakan untuk dinaiki. Ya, onta tersebut. Artinya boleh untuk dinaiki. Ya, selama tidak memberikan madarat kepada tunggangan tersebut. Ya, tidak memberatkan. Misalkan kemampuannya 30 kilo misalkan. Atau 50 kilo, jangan lebih daripada itu. Jangan sampai diberikan beban sampai 1 kintal misalkan. Ya, kasihan. Ya, kasihan binatang tunggangan tersebut atau hewan korban tersebut. Nabi SAW mengatakan pada orang tersebut, irkabha. Ya, naikilah. Artinya ini adalah diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk menunggangi hewan korbannya. Qala innaha badanatun. Kata orang tersebut bahwasanya ini adalah onta yang ingin kami persembahkan untuk Baitullahil Haram. Nabi SAW ya, mengulangi lagi, irkabha. Silahkan untuk dinaiki atau boleh Anda untuk menaikinya, tidak dilarang. Ya, selama dengan catatan tadi itu, tidak memberatkan, tidak memberikan madarat kepada hewan korban tersebut. Ya. Fara'aituhu rakibaha yusayiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian aku melihat orang tersebut menungganginya. Ya, menunggangi seekor onta tersebut. Ya. Yusayirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan lafaz adalah lafaz Imam Bukhari. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lainnya, ya, yaitu lafaz Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, qala fi tsaniyati aw tsalitsati irkabha wailaka aw waihaka. Dalam lafaz yang lainnya, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kedua atau yang ketiga, naikilah, ya, cilaka kamu. Ya. Naikilah tunggangan tersebut. Ya. Cilaka kamu. Wailak, ya, kata-kata wail ini adalah al-wail, ini al-halak, yaitu kebinasaan. Ya, kebinasaan. Nah, ini kata-kata al-wail dan wailak atau waihak, ini kata-kata yang sudah terbiasa untuk diucapkan oleh orang-orang Arab, tapi tidak dimaksudkan dengan lafaz tersebut. Ya, tidak dimaksudkan dengan lafaz tersebut. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita boleh bagi orang yang mempersembahkan seekor onta atau seekor sapi misalkan, boleh untuk menungganginya atau mengendarainya. Hal itu adalah tak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Pertama disebutkan di sini yaitu ta'zimul arabi lil hadyi wa ihtiramuhu fi qulubihim. Thumma ja'al islamu fazada fi ihtiramihi. Bahwasannya orang Arab itu mengagungkan binatang atau hewan korban, ya, dan menghormati, ya. Mereka menghormati. Kemudian datanglah Islam, ya, fazada fi ihtiramihi. Maka Islam ini menambah penghormatan kepada hewan korban tersebut, ya, baik itu onta, sapi atau
ghanam atau kambing, ya. Kan memang binatang atau hewan korban ini mencakup 3 hal tersebut. Bahimatul an'am disebut dengan bahimatul an'am, yaitu onta, sapi dan kambing. Yang kedua, jawazu rukubihi wa halbihi ma'al hajati ila dzalika mimma la yadhurruhu wa hadha a'dalul madahib wa fihi tajtami'ul adillatu. Yang kedua, bahwasannya diperbolehkan untuk mengendarai, menunggangi hadyu tersebut. Demikian pula boleh untuk mengambil air susunya, ya. Karena dibutuhkan, misalkan boleh untuk diambil air susunya, ya, baik itu dari sapi atau dari onta, ya. Bisa jadi juga dari kambing juga. Mimma la yadur, selama hal itu adalah tidak membahayakan. Dan ini adalah merupakan pendapat yang di tengah-tengah di antara madhab yang ada. Sehingga hal ini juga fihi tajtami'ul adillah. Ya. Dalil-dalil terkumpulkan dari pendapat ini. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Yang ketiga, innama qayyadnahu bil hajati wa adamid darar lima rawa Muslimun an Jabirin. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul irkabha bil ma'rufi idza alja'ta ilaiha hatta tajida dhahran. Ya. Kata beliau bahwasanya kami membatasi bil hajati, ya, bil hajati wa adamid darar. Boleh untuk ditungganginya dan boleh diambil air susunya, ya, karena keperluan dan tidak memberikan madarat kepada hewan korban tersebut, karena berdasarkan hadis Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irkabha bil ma'ruf, ya, tunggangilah, ya, hewan korban tersebut dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Idza alja'ta ilaiha hatta tajida dhahran, jika kamu memaksa, ya, saat kau memerlukannya, ya, silakan Anda menaikinya, mengendarainya dengan cara yang ma'ruf, ya, apabila kamu memerlukan hal tersebut, hatta tajida dhahran, sampai kamu mendapatkan, ya, kendaraan yang lain, ya, sehingga kamu mendapatkan kendaraan yang lain. Ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkannya untuk mengendarai atau menunggangi hewan korban tersebut, ya, apabila dibutuhkan dan tidak memberikan madarat kepada tunggangan tersebut. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, ukhidha min hadzal hadithi atau akhadha min al hadithi al-Bukhari rahimahullahu taala jawazun tifa'il waqifi biwaqfihi. Dari hadis ini Al-Imam Bukhari mengambil, ya, yaitu beristinbat dari hadis tersebut. Al-Imam Bukhari beristinbat dari hadis tersebut, yaitu jawazun tifa'il waqif biwaqfihi, diperbolehkannya orang yang memberikan wakaf mengambil manfaat dari apa-apa yang dia wakafkan, ya. Misalkan seseorang wakaf, ya, misalkan sebuah mushaf. Boleh tidak orang yang mewakafkan mushaf tadi atau Al-Quran tersebut untuk mengambil manfaat dari mushaf tersebut, membacanya? Boleh, ya, diperbolehkan, walaupun dia sendiri yang mewakafkan Al-Quran tersebut, ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, 3 hadis ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-ilmu nafi' wal amal salih. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.